Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1829, Tembok Kuat. Wilayah Dotruf adalah salah satu wilayah yang masih belum ditaklukkan oleh salah satu dari 4 kekuatan dengan lencana formasi penindasan anti-kultivasi. Seperti yang disebutkan oleh Vosleve, hanya 50% wilayah yang jatuh ke tangan wilayah lain, tetapi itu tidak berarti Walfure dan yang lainnya menaklukkan semuanya. Ada daerah sukses lainnya yang mampu mempertahankan tanah mereka atau bahkan menaklukkan daerah tetangga tanpa lencana. Dofrute adalah salah satunya. Relakux melihat ketiga iblis lainnya dan berkata, Sajax, Libok, Renla, singkirkan mayat-mayat itu. Kita harus pergi. Dipahami. Sebagai tanggapan, ketiganya dengan cepat menghancurkan semua mayat, atau apa yang tersisa dari mereka, sebelum datang ke sisi Relakux dan Fratekla. Selesai. Para kakek tua di luar benua mungkin akan mengira mereka jatuh ke dalam perangkap. Yah, mereka tidak sepenuhnya salah. Relakux mengangguk setelah mendengar itu. Sudah cukup untuk saat ini. Ayo pergi. Sementara itu, Luina menemukan dirinya bersama semua anggota sekte Jamainya. Dia bukan satu-satunya. Setiap orang yang memasuki gerbang spasial diteleportasi ke tempat yang sama dengan rekan mereka. Satu-satunya pengecualian untuk aturan itu adalah si kembar. Apakah ada di antara kalian yang melihat Ryan dan Rowan? Oli segera melihat sekeliling dengan Divine Sense-nya dan menjawab, tidak ada jejak di sini. Mungkinkah mereka memutuskan untuk tetap di luar? Petik 2. Leticia dengan cepat menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Saya melihat ketika mereka melewati portal sejak saya masuk di belakang mereka. Mereka pasti diteleportasi, atau begitulah menurutku. Namun, Andrile tidak peduli. Dia masih salah satu dari sedikit yang tidak menerima perintah si kembar tetapi tidak punya pilihan. Terus, tujuan kami tidak berubah. Kita harus mengendalikan formasi penindasan budidaya. Kita tidak bisa membuang waktu mencari mereka, jadi ayo pergi. Meskipun mayoritas tahu mengapa dia mengatakan itu, mereka tahu dia benar. Baiklah, kita perlu mencari formasi. Semuanya, pindah. Saat semua orang terbang, Luina hanya bisa menyipitkan matanya. Dia masih ingat perintah Rowan untuk mencoba dan menghindari bahaya. Mungkinkah ini yang dia bicarakan? Yah, Ryan dan Rowan tidak benar-benar tahu itu akan terjadi. Kembali ke sisi si kembar, Sister Orb memperingatkan mereka. Kami tidak menuju ke arah formasi penindasan budidaya. Faktanya, sepertinya kita akan berakhir ribuan kilometer darinya. Itu bagus, kata Ryan. Kita tidak perlu peduli dengan ahli lain dari kekuatan lain jika itu masalahnya. Tapi kita bisa menggunakan mereka untuk membuka jalan menuju bahaya. Rowan jelas ingin mengirim semua orang ke depan untuk menguji air, yang tidak mungkin lagi. Yah, ada juga risiko ditemukan oleh mereka, dan bertarung melawan perbedaan kultivasi itu akan menyebalkan. Sebuah wilayah di alam dewa masih merupakan tempat yang sangat besar. Bahkan dengan si kembar terbang tanpa henti, mereka masih membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu untuk tiba di tujuan karena wilayah ini tidak memiliki formasi teleportasi. Ryan bisa membangun formasi teleportasi, tetapi dia harus menuju kedua formasi, formasi masuk dan keluar, untuk menghubungkan mereka. Jelas, itu tidak akan banyak membantu. Namun demikian, mereka akhirnya melihat beberapa reruntuhan di kejauhan. Apakah itu tempatnya, Sister Orb? Sister Orb mengkonfirmasi pikiran mereka. Sepertinya begitu. Meskipun fragmennya sangat dalam. Namun, Ryan tidak bisa tidak merasa aneh. Saya masih tidak mengerti mengapa tidak ada pemantauan apapun di wilayah ini. Rowan merenungkannya sebentar ketika mereka semakin dekat ke reruntuhan, menyarankan 2 pilihan. Pertama, penghalang spasial yang menutupi wilayah ini membuat formasi pemantauan tidak berguna. Atau kedua, mereka melakukannya dengan sengaja. Dengan sengaja, Ryan bertanya balik. Rowan mengangguk dan melanjutkan, iya. Mereka ingin bagian tes ini memiliki batasan sesedikit mungkin. Bahkan jika seseorang melawan komandan mereka, selama kamu melenyapkan para saksi, kamu masih bisa mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan kematian mereka. Maksudmu orang-orang dari alam bending luar angkasa yang kita rekrut sejauh ini dapat menyerang kita saat kita di sini, Ryan mengerti. Ya, Rowan setuju. Ngomong-ngomong, kami masih memiliki hampir semua ahli alam bending ruang angkasa sekte Jamai kami,
sementara yang kami paksa untuk menyerah adalah bagian dari beberapa kekuatan yang berbeda. Luina dan yang lainnya akan baik-baik saja jika mereka berhati-hati. Semoga Luina mengikuti saran Anda dan tidak mengikuti semua orang tetapi malah pergi. Asterisk view. Tiba-tiba, Ryan dan Rowan merasa kekuatan terbang mereka telah menghilang saat mereka mulai jatuh dari langit. Sial, zona anti penerbangan lain. Ryan hanya bisa mengutuk. Sepertinya begitu. Namun, hal yang aneh adalah itu tidak disebabkan oleh formasi, atau aku akan merasakannya dan memberitahu kalian berdua sebelumnya. Lebih baik mengatakan bahwa seluruh area ini dipengaruhi oleh kekuatan aneh ini. Asterisk bang, asterisk. Beberapa waktu kemudian, Ryan dan Rowan mendarat di tanah seperti meteor yang jatuh. Padahal, pada tingkat kultivasi mereka dan terutama tubuh bintang kelas 4 mereka, jatuh dari langit saja tidak cukup untuk menyakiti mereka lagi. Keduanya kemudian keluar dari debu yang disebabkan oleh kejatuhan mereka saat mereka melihat reruntuhan di depan mereka. Mari lihat. Sambil menjaga Divine Sense mereka menyebar setiap saat, mereka dengan cepat mendekati reruntuhan dan menemukan diri mereka di depan gerbang. Yah, sebenarnya tidak perlu menggunakan gerbang karena semua dinding sudah lama runtuh. Bahkan gerbang itu sendiri compang camping. Rowan, kirim salah satu batu dari reruntuhan ini ke dalam. Rowan mengangguk dan hanya meninju dinding di depan mereka. Akan lebih baik jika dia mengambil sampel dari dalam karena tidak akan terpengaruh banyak pada saat itu. Asterisk bang, asterisk. Ini, namun, dinding tidak pecah sama sekali. Selain membuatnya sedikit bergetar dengan pukulannya, kondisinya sama seperti sebelumnya. Asterisk bang, asterisk. Kali ini, Rowan menggunakan sedikit energi surgawi dan kekuatan tubuh bintang untuk meninju dinding yang sama. Namun, dinding itu lebih bergetar sebagai tanggapan. Masih tidak ada tanda. Itu tembok yang sangat kokoh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Pada akhirnya, Rowan hanya mengambil salah satu batu di tanah dan mengirimkannya ke dalam. Mendobrak tembok dengan kekuatannya sama sekali tidak realistis saat ini. Bab 1830, berasal. Sister Orb menganalisis potongan batu di alam dimensi saat si kembar bergerak lebih dalam ke reruntuhan, mengikuti resonansi dengan fragmen mereka sendiri. Ini jelas tempat yang tepat. Reruntuhan dibuat dengan batu Clenhes, bukan sesuatu yang kalian berdua harapkan untuk rusak saat ini. Sangat sulit untuk digunakan, tapi itu pasti bahan yang bagus untuk digunakan ketika tujuannya adalah untuk mempertahankan fasilitas. Ryan mengambil salah satu batu di tanah dan bergumam, aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakannya untuk membuat peralatan. Bukan ide yang bagus. Sister Orb menjawab, pada saat Anda mendapatkan keterampilan dan kekuatan yang diperlukan untuk memanipulasinya, akan ada bahan yang jauh lebih baik untuk digunakan dalam hal peralatan tempa. Selain itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk terbang ketika kamu mendekat. Aku mengerti, Ryan mengerti. Dia kemudian melihat ke dinding kecil yang jatuh di dekatnya sejenak. Sangat buruk. Rowan lebih tertarik pada misi itu. Seberapa dalam fragmen itu? Dari apa yang bisa saya rasakan, beberapa ratus kilometer. Juga, itu beberapa lusin kilometer di bawah tanah. Ayo cepat. Si kembar segera mulai berlari sekali lagi, mencoba mendekati pecahan itu. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum rintangan muncul. Asterisk Fon. Tiba-tiba, si kembar merasa tubuh mereka didorong ke arah yang berlawanan, membuat perjalanan mereka jauh lebih sulit. Ada apa, Sister Orb? Tidak ada ide. Itu juga bukan formasi. Sister Orb segera menjawab. Paksa saja jalanmu. Asterisk dentang. Asterisk. Rowan tidak punya waktu untuk menyelesaikan kata-katanya saat White Skitenya muncul tepat di depan wajahnya, membelokkan sepotong batu tajam. Asterisk dentang, 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 dentang. Banyak dari batu-batu itu, batu yang sama dengan dinding yang dibuat, mulai menembak ke arah mereka. Tidak, lebih baik mengatakan bahwa mereka ditembak oleh kekuatan yang sama yang mendorong si kembar keluar. Si kembar bukanlah target. Mereka terlalu cepat sampai-sampai mereka bahkan bisa melukai tubuh bintang kita. Kekuatan yang mendorong kita keluar masih belum cukup kuat bagi mereka untuk mencapai kecepatan ini. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu karena gaya dorong berkali-kali lebih kuat di dalam, yang merupakan tempat dari mana batu-batu ini berasal, jelas Rowan. Jika kekuatannya begitu besar di dalam, maka tidak mungkin kita bisa memaksa melewatinya.
Semakin dalam kita, semakin sulit jadinya, dan semakin cepat batu-batu ini menembak ke arah kita. Asteris dentang, dentang, dentang. Saat mereka bertahan, Rowan menyarankan solusi lain. Untuk saat ini, mari kita coba melanjutkan dari jalur lain. Dengan itu, si kembar mundur. Sebagai tanggapan, kekuatan yang mendorong mereka kembali berkurang. Secara alami, batu-batu itu juga kehilangan banyak kekuatannya. Sama seperti itu, si kembar mencoba bergerak di sepanjang medan gaya. Mereka ingin melihat apakah hasilnya sama di mana-mana. Setelah berlari lebih dari 300 km, mereka akhirnya berhenti. Lupakan, medan gaya ini benar-benar mengelilingi seluruh wilayah. Saya tidak berpikir terus berjalan di sepanjang perimeternya akan membuat perbedaan. Petik 2. Sister Orb, apakah Anda tahu cara untuk melewatinya? Rowan bertanya. Tidak terlalu. Saya bahkan tidak tahu apa yang menghasilkan medan gaya ini karena ini bukan formasi. Cobalah untuk menggunakan kekuatan spasial Anda dan lihat apakah Anda dapat memaksakan jalan Anda. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, kita bisa melakukan itu, tapi kita masih berada di tahap puncak dari alam transisi. Kekuatan spasial kami hanya kurang lebih setara dengan kultivator Realm Void Tempering tahap awal. Bahkan jika kita bisa memaksakan jalan kita seperti itu, batu yang terbang dari dalam pada akhirnya akan terlalu berbahaya. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Kurasa aman untuk mengatakan bahwa gaya dorong ini baru dimulai setelah kita semakin dekat ke pusat. Ryan mengangguk, menjawab, aku juga berpikir begitu. Tidak ada petunjuk tentang hal ini yang terjadi sebelum kami muncul. Setidaknya tidak untuk yang terakhir, siapa yang tahu berapa tahun. Ryan kemudian memandang Rowan dan bertanya, haruskah kita mencobanya? Rowan merenungkannya sebentar karena dia tahu apa yang dibicarakan Ryan. Masalahnya adalah apa yang bisa terjadi begitu kita muncul di sisi lain. Jika medan gaya bahkan lebih kuat di daerah yang lebih dalam, kita mungkin akan hancur begitu kita melangkah keluar. Petik 2. Apakah Anda berbicara tentang formasi teleportasi sirkuit? Ryan mengangguk, menjawab, iya. Jika medan gaya ini hanya di perbatasan, maka pusat mungkin bebas darinya. Kami bisa mengabaikan semua masalah dan langsung berteleportasi ke sana, berdasarkan jarak yang Anda rasakan dari fragmen. Teleportasinya tidak akan setepat itu, tapi setidaknya itu akan memungkinkan kita untuk melewati medan gaya ini. Saya tidak akan melakukan itu. Suster Orb memperingatkan mereka. Ini jelas semacam sistem perlindungan. Apakah Anda pikir tidak akan ada yang melindungi dari invasi spasial? Jangan lupa bahwa kekuatan spasial adalah metode transportasi utama yang didapat dari kultivasi yang lebih tinggi. Rowan harus mengakui bahwa Sister Orb benar. Kemungkinannya adalah bahwa ruang di sana diacak, yang mungkin bisa membunuh mereka atau membuat mereka muncul di suatu tempat di dekat alam dewa. Lupakan tentang formasi teleportasi sirkuit, kalau begitu. Saat itulah Ryan punya ide. Dia dengan cepat terhubung ke alam dimensi, dengan fokus pada fragmen pondasi di dalamnya. Nah, untuk lebih spesifiknya, Ryan terhubung dengan kekuatan fragmen. Itu bukan sesuatu yang bisa digunakan si kembar, tapi Ryan pasti bisa mengarahkannya keluar. Saat itulah sesuatu yang mengesankan terjadi. Medan gaya benar-benar menghilang begitu kekuatan itu keluar dari alam dimensi. Untuk lebih spesifik, medan gaya menghilang hanya di jalur di depan si kembar. Kekuatan itu masih merajalela, namun dibatalkan dalam garis lurus di depan si kembar. Seperti yang kupikirkan, banyak kekuatan yang tidak bisa kita pahami terlibat, jadi itu pasti sesuatu yang berasal dari fragmen yang lebih dalam. Bab 1831, satu lagi. Ryan dan Rowan saling memandang sebelum Rowan berkata, bukan ide yang buruk untuk menggunakan kekuatan fragmen. Aku hanya tidak menyangka kita bisa memisahkannya dari fragmen. Ryan mengangguk, berkata, aku juga tidak tahu itu akan berhasil. Namun, kekuatan aneh ini mungkin berasal dari fragmen lain. Faktanya, bahkan klan Hearthstone mungkin mendapatkan kekuatan anti penerbangan mereka yang aneh karena pecahannya. Aku harus setuju dengan Ryan tentang itu. Aku hanya tahu apa yang bisa dilakukan klan Hearthstone, tapi aku tidak tahu mengapa ia memiliki kekuatan seperti ini. Ryan mungkin benar dalam hal itu. Si kembar kemudian mulai berjalan maju ketika batu-batu tajam terus terbang dengan kecepatan luar biasa di sekitar mereka. Namun, tidak ada satupun yang terbang menuju tubuh mereka karena tidak ada kekuatan dorong di sana lagi.
Tentu saja, si kembar tidak lengah dan siap untuk melompat ke alam dimensi kapan saja jika metode ini tidak berhasil lagi. Namun, pada saat inilah jiwa iblis di dalam altar akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ini, bukankah kekuatan ini sama dengan yayasan semesta? Orang harus ingat bahwa Ryan dan Rowan merebut altar tempat iblis terkunci di dalamnya bertahun-tahun yang lalu. Namun, jiwa iblis tidak bekerja sama-sama sekali, jadi mereka menyegelnya di suatu tempat di dalam alam dimensi permata jiwa. Secara teori, itu tidak seharusnya merasakan apapun di sana. Mendengar itu, Rowan segera bertanya balik, kamu tahu tentang yayasan semesta yang rusak? Jiwa iblis menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Lupakan apa yang kukatakan. Ryan tertawa sebagai tanggapan, menjawab, hahaha. Jadi kamu masih tidak mau bicara, iya. Saya pikir Anda akan menyadari bahwa Anda tidak dapat melarikan diri sekarang, tetapi Anda terus keras kepala seperti biasa. Karena bagaimana si kembar menyegel altar jiwa iblis, itu tidak tahu apa-apa yang telah terjadi sejauh ini. Itu bahkan tidak bisa mengatakan bahwa seluruh sekte dibangun di dalam alam dimensi. Saat itu, jiwa iblis tidak berpikir alam dimensi si kembar akan memiliki kekuatan untuk menahan jiwanya lama, jadi dia akan bebas pada akhirnya. Namun, kata-kata Ryan menghantam tempat yang menyakitkan. Itu benar-benar bahkan tidak merasakan sedikit perubahan dalam beberapa dekade terakhir, apalagi merasakan kesempatannya untuk melarikan diri. Saya telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi apa artinya beberapa dekade? Saya hanya tidak menyangka bahwa Anda akan mendekati fragmen yayasan. Alasan mengapa dia bisa merasakan fragmen itu sekarang pada dasarnya karena itu beresonansi dengan fragmen lain di dalam reruntuhan. Kalau tidak, jiwa iblis tidak akan merasakan apa-apa seperti biasanya. Rowan merenungkannya sebentar sebelum berkata, mau membuat kesepakatan. Jiwa iblis terkejut sebelum dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kesepakatan dengan dua semut sepertimu. Mengapa saya melakukan hal seperti itu? Pertama-tama, apakah Anda akan mempercayai kata-kata saya? Bahkan aku tidak akan mempercayai diriku sendiri. Rowan samar-samar tersenyum menanggapi, bergumam, Underworld Soul for Qingling. Jiwa iblis itu langsung berhenti tertawa saat keterkejutan memenuhi pikirannya. Pertama, kekuatan yayasan, sekarang Soul for Qingling, kamu iblis, kan? Namun, aku merasakan tubuh dan jiwamu. Anda pasti manusia. Apa yang terjadi di sini? Tidak? Apakah Anda tahu apa yang dilakukan Soul for Qingling? Ryan jelas bingung, bertanya, apa yang kalian berdua bicarakan? Rowan mengangkat bahu, menjawab, anggap saja itu sebagai sumpah sekte Jamai. Setelah selesai, baik dia maupun saya tidak akan dapat melanggar kata-kata kami. Hanya saja itu jauh lebih brutal. Itu karena satu pihak dapat menggunakannya untuk mengambil alih jiwa pihak lain secara perlahan. Ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi kedua belah pihak. Tetapi pada saat yang sama, itu adalah metode yang dijamin untuk memaksa seseorang memenuhi bagian mereka dari kesepakatan. Ryan kemudian bertanya kepada Rowan sendirian, berkata, saya bisa mengerti mengapa Anda tidak menawarkan hal seperti itu sebelumnya. Namun, apakah Anda yakin ingin melakukannya? Anda masih berada di alam transisi. Seberapa kuat kultivasi iblis ini sebelum dipisahkan dari tubuhnya? Selain itu, apakah itu berhasil sekarang karena Anda manusia? Tidak, tunggu. Pertama-tama, Anda bukan iblis tetapi roh kematian. Roh kematian jelas beberapa peringkat di bawah iblis dalam hierarki. Rowan mengangguk, memberitahunya, saya tahu, tapi saya pikir saya bisa menghadapinya. Paling tidak, saya tidak akan diambil alih. Mengapa? Ryan bertanya balik. Karena sistemnya, jawab Rowan. Jangan lupa, itu melindungi jiwa kita. Saya tidak terlalu ingin mengandalkannya sebelumnya karena tidak ada jaminan. Namun, saya jauh lebih percaya diri sekarang dengan kekuatan jiwa saya sendiri. Ryan menghela nafas setelah mendengar itu. Karena kamu berkata begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Sementara itu, di sisi lain reruntuhan yang sama, Relakux dan kawan-kawan tiba di medan perang. Benar saja, seperti yang disebutkan Penatua Krankax. Kekuatan fragmen yayasan masih ada. Dia kemudian melihat Fratekla, iblis perempuan. Sekarang terserah Anda, putri. Fratekla menyipitkan matanya sebagai tanggapan saat dia memperingatkan Relakux. Panggil aku seperti itu lagi,
dan lihat bagaimana aku memakan jiwamu saat makan siang berikutnya. Anda baru saja mendapatkan perut penuh, kan? Saya yakin itu sangat lembut saat ini. Petik 2. Relankux mengangkat bahunya dengan senyum sebagai tanggapan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. 3 iblis lainnya bersama mereka kemudian saling memandang. Jika ada, mereka ingin melihat itu terjadi sehingga mereka bisa menonton pertunjukan. Namun, selain mendapatkan pecahan di reruntuhan ini, mereka juga datang ke sini untuk melindungi Fratekla. Mereka tahu hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka kembali tanpa dia, dan hal yang sama berlaku untuk Relankux. Melihat Relankux menutup mulutnya, Fratekla mendengus dan kemudian mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti bola kristal dari dimensi sakunya. Itu bersinar dengan cahaya putih dan hitam. Namun, jika Rean dan Roan ada di sini, mereka pasti akan mengenali item di dalamnya. Lagi pula, ada fragmen lain dari Yayasan Semesta di sana. Bab 1832, ada hal yang jauh lebih baik untuk dilakukan dengan itu. Sama seperti yang terjadi dengan Rean dan Roan, fragmen Yayasan Semesta di bola kristal Fratekla bereaksi terhadap gaya dorong di reruntuhan lama. Segera, sebuah lorong tanpa apapun yang menghalangi jalan mereka terbuka, memungkinkan iblis untuk melewatinya. Kembali ke sisi si kembar, Roan melanjutkan pembicaraannya dengan jiwa iblis di altar. Jadi, mau membuat kesepakatan. Jiwa iblis merenungkan situasinya sebentar. Dia tahu kekuatan Roan, jadi dia pasti akan mendapat keuntungan ketika link pemaksaan jiwa dunia bawah digunakan di antara mereka. Namun, jika Roan tahu tentang tautan itu, dia pasti tahu tentang kemungkinan mengambil alih jiwa bagian lain dengan waktu yang cukup. Belum lagi si kembar tahu tentang fragmen yayasan. Setan itu merasa ada yang tidak beres, jadi dia bertanya, kesepakatan seperti apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu kekuatan? Penyerahan? Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, saya ingin pengetahuan. Saya tahu betul Anda tidak punya niat apapun untuk membantu kami dalam situasi berbahaya. Jika ada, kematian kami mungkin bisa membebaskanmu, jadi kamu tidak akan menggerakkan otot. Karena Anda dapat merasakan keberadaan fragmen Yayasan Semesta dan mengetahui apa itu, saya yakin Anda tahu di mana menemukan lebih banyak dari mereka. Jiwa iblis mendengus sebagai tanggapan. Bahkan jika saya memiliki informasi ini, mengapa saya memberitahu Anda itu? Anda sepertinya tahu apa itu fragmen Yayasan Semesta juga. Secara alami, Anda harus tahu betapa pentingnya mereka. Itu adalah sesuatu yang para ahli top dari Realm of Gods dan Foundation Realm sendiri akan mati untuk mendapatkannya. Alam yayasan itu sendiri. Kata-kata itu mengejutkan si kembar. Apakah ini tempat di mana kamu dapat menemukan ras malaikat? Jiwa iblis mendengus lagi. Jadi, kamu tahu tentang malaikat. Itu benar. Sisi terang dari Foundation Realm didominasi oleh ras malaikat. Adapun sisi gelapnya, kamu harus tahu itu lebih baik daripada orang lain, Roan. Petik 2. Roan segera mengangguk, menjawab, iblis. Bukannya dia mengetahuinya, tetapi sebaliknya, itu tampak cukup jelas setelah dia mendengar tentang sisi terang. Rean kemudian merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, hei, iblis. Kami masih belum tahu namamu. Menjengkelkan terus memanggilmu iblis tanpa henti. Trafux, jawab iblis itu. Karena kamu memiliki beberapa hubungan dengan fragmen, kurasa kamu setidaknya layak mengetahui namaku. Lagi pula, tidak ada orang yang akan mengingatku lagi. Petik 2. Benar saja, bahkan Sister Orb tidak tahu apa-apa tentang Trafux. Padahal, permata jiwa, jiwa yang tidur di sistem permata jiwa, mungkin mengetahui sesuatu. Namun, sejak Solgem kembali tidur, dia tidak menunjukkan kehadirannya lagi. Rean mengangguk setelah mendengar itu. Jadi, Trafux, kesepakatan ini seharusnya tidak terlalu buruk untukmu. Harus ada sesuatu yang Anda inginkan saat ini, dan itu mungkin terjadi dengan kesepakatan. Apakah Anda takut Roan bisa mengambil alih jiwa Anda alih-alih sebaliknya? Anda harus tahu lebih baik daripada orang lain bahwa dia tidak memiliki kultivasi untuk melakukan hal seperti itu. Namun, ada satu hal yang bisa saya katakan kepada Anda. Kami benar-benar yakin Anda juga tidak akan dapat mengambil alih jiwanya. Itu sebabnya kami menawarkan ini. Trafux tidak merasa sangat percaya diri. Tapi sekali lagi, dia tahu betapa jeniusnya Roan, dan begitu pula Rean. Jika mereka berkembang lebih jauh,
dijamin mereka tidak akan mati lagi. Belum lagi bahwa alam dimensi permata jiwa benar-benar tidak memberinya perasaan hancur karena kehadirannya sejauh ini. Hanya saja dia tidak tahu apakah Roan memiliki cara untuk mengambil jiwanya yang dia tidak tahu. Sesuatu yang aku inginkan. Dia tahu bahwa si kembar sama sekali tidak akan membebaskannya. Itu sama saja dengan meminta kematian. Trafux tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi dan dikirim ke alam dimensi. Bagaimanapun, dia masih harus mencoba. Kebebasanku. Biarkan saya pergi, dan saya akan memberitahu Anda di mana Anda dapat menemukan fragmen fondasi lainnya. Petik 2. Tentu, jawab Ryan dan Roan langsung. Apa? Tentu saja, Trafux terkejut. Roan kemudian menjelaskan, apa kejutannya? Setelah kita membuat tautan pemaksaan jiwa dunia bawah, baik Anda maupun saya tidak akan dapat menyebabkan masalah bagi pihak lain. Kita hanya perlu menetapkan satu aturan. Anda tidak akan pernah menghalangi kami atau ada hubungannya dengan fragmen yayasan semesta. Anda akan mengecualikan diri Anda dari semua itu kecuali saya mengizinkan Anda melakukannya. Sederhananya, itu akan menjadi seolah-olah kita belum pernah bertemu satu sama lain. Yang kami butuhkan dari Anda adalah pengetahuan tentang lokasi fragmen. Itu tidak akan terjadi. Trafux segera menolak. Saya juga menginginkan potongan-potongan itu, dan saya berusaha keras untuk mendapatkan informasi tentang mereka. Jika apa yang dikatakan saudaramu itu benar, maka aku tidak akan pernah bisa meletakkan tanganku di atas pecahan-pecahan itu lagi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Roan samar-samar tersenyum sebelum bertanya, fragmen-fragmen itu membawa banyak kekuatan, tetapi untuk apa sebenarnya kamu ingin menggunakannya? Tidak, untuk apa semua orang menginginkannya? Trafux terdiam sejenak, merasa aneh bahwa si kembar tahu begitu banyak tetapi mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Mungkinkah kamu tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan? Ryan dan Roan segera menoleh ke Sister Orb. Apa yang dia bicarakan? Jangan tanya saya, Suster Orb menjawab. Yang saya tahu adalah bahwa kita membutuhkan pecahan untuk menyatukan dua bagian alam semesta lagi dengan memperbaiki fondasinya. Saya tidak tahu apa-apa selain itu. Roan kemudian mengkonfirmasi. Kami hanya menggunakan kekuatan mereka untuk diri kami sendiri. Kami tidak tahu untuk apa lagi mereka bisa digunakan. Apa, mungkinkah Anda bisa mengendalikan seluruh alam semesta jika Anda memiliki semuanya? Trafux tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, mengambil kendali atas alam semesta. Itu konyol dan akan membawa banyak masalah yang mengganggu. Ada sesuatu yang lebih baik yang bisa kamu lakukan dengannya. Bab 1833, saya tidak mengatakan kapan. Sesuatu yang jauh lebih baik. Ryan dan Roan merasa sulit untuk percaya. Apa tepatnya? Ini bukan rahasia di antara mereka yang tahu tentang fragmen yayasan karena mereka semua menginginkan hal yang sama. Namun, kamu harus mencari tahu sendiri, kecuali kamu bisa membuat kesepakatan yang berbeda, jawab iblis itu. Kesepakatan seperti apa? Aku tidak akan terlibat dengan kalian berdua selama itu tidak ada hubungannya dengan pecahan. Bagaimana tentang itu? Iblis itu menyarankan. Roan mendengus sebagai tanggapan, menjawab, kamu sudah tahu bahwa kami juga menginginkan pecahannya. Saat Anda keluar, Anda akan memiliki alasan untuk mengejar kami. Selain itu, kami masih ingin mengetahui lokasi fragmen yang Anda ketahui. Petik 2. Setan itu merenungkannya lebih lama. Haruskah kita mengatur waktu? Selama 1000 tahun, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun kepada pihak lain, terlepas dari apakah mereka memiliki fragmen atau tidak. Dengan begitu, kita setidaknya bisa bersaing untuk mendapatkan pecahan tanpa takut dibunuh oleh yang lain. Kita bahkan bisa bergandengan tangan untuk menyingkirkan musuh kita sambil mendapatkan pecahan dan mencoba untuk mendapatkan sebanyak mungkin dari mereka. Yah, tidak juga karena aku tidak ingin tinggal di dekat kalian berdua. Kami berbagi perasaan yang sama, jawab Ryan dan Roan. Segera setelah itu, Ryan bertanya pada Roan. Jadi apa yang Anda pikirkan? 1000 tahun tampaknya banyak waktu. Tapi sekali lagi, semakin jauh kultivasi kita berkembang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan level kita. Orang ini jelas merupakan monster tua dengan pengalaman hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Apakah 1000 tahun cukup untuk mempersiapkan dirinya? Mendengar itu, Roan bertanya kepada iblis itu, maukah Anda memberitahu kami tentang lokasi fragmen lain yang Anda ketahui?
Tentu, jawab iblis itu. Tapi itu tidak berarti aku tidak akan mengejar mereka sendiri di masa depan. Kami tidak dapat saling menyentuh selama 1000 tahun, tetapi itu tidak menghentikan kami untuk bersaing memperebutkannya. Roan kembali menatap Ryan dan berkata, pada akhirnya, kita membutuhkan pecahannya. Saya katakan kita harus mencobanya. Ryan hanya bisa mengangkat bahu sebagai jawaban. Jika Anda mengatakan demikian, maka jadilah itu. Baik, sebagai gantinya, Anda akan memberitahu kami tentang apa yang ingin dilakukan kekuatan lain dengan fragmen, termasuk Anda. Roan tidak butuh waktu lama untuk menetapkan persyaratannya. Travux tidak keberatan karena dia akan dibebaskan. Dia mungkin tidak bisa menggunakan Underworld Soul for Qingling untuk mengambil jiwa Roan. Namun, dia yakin bahwa Roan pasti tidak memiliki kekuatan untuk mengambil miliknya sendiri. Tentu saja, dia masih akan mencoba mengambil alih jiwa Roan dengan miliknya sendiri untuk melihat apakah Roan benar-benar kebal seperti yang disebutkan si kembar. Baiklah, akankah kita menghubungkan satu sama lain? Yah, aku sangat tertarik untuk melihat apakah jiwa iblis benar-benar dapat terhubung dengan jiwa manusia. Roan juga penasaran. Namun demikian, dia dengan cepat memasuki alam dimensi permata jiwa dan pergi ke lokasi altar sementara Ryan melanjutkan perjalanan. Di sana, dia mengangkat segel yang menghalangi semua indera altar dan menyentuhnya. Ayo mulai. Roan dan Travux kemudian membiarkan jiwa satu sama lain saling menyentuh saat mereka membentuk Underworld Soul for Qingling. Saat mereka melakukan itu, mereka mengatur kondisi tautan, yang tidak dapat diputus. Jika seseorang melanggar aturan, tautan itu akan memaksa jiwa pelakunya ke posisi tunduk, memungkinkan pihak lain dengan cepat menyerapnya dari mana saja. Koneksi jiwa baru terdeteksi. Saat itulah suara sistem bergema di benak Roan. Tautan pemaksaan jiwa dunia bawah. Membuat boneka jiwa. Boneka jiwa dibuat. Tautan pemaksaan jiwa dunia bawah terhubung ke boneka jiwa Roan. Koneksi terjalin. Tuan rumah Roan akan memiliki perintah atas boneka untuk penggunaan kondisi link pemaksaan jiwa dunia bawah. Kondisi yang dikenakan pada boneka jiwa tidak akan memengaruhi tuan rumah. Roan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan. Benar saja, perlindungan jiwa sistem permata jiwa tidak akan membiarkan bahaya datang ke jiwa si kembar seperti biasa. Roan bisa merasakan hubungannya sekarang, meskipun itu melewati wayang jiwa, yang merupakan jenis boneka yang berbeda dari yang digunakan untuk kontrak pengikatan jiwa. Travux, di sisi lain, tidak bisa mengatakan apa-apa. Baiklah, Travux, kesepakatan sudah dibuat. Saya akan membebaskan Anda, tetapi Anda perlu memberitahu saya untuk apa Anda dan yang lain ingin menggunakan fragmen itu. Jika bukan untuk mengambil kendali atas alam semesta, lalu apa? Travux tertawa ketika dia menjawab, hahaha. Hal ini sangat sederhana. Pemimpin iblis dan malaikat menginginkan hal yang sama. Mereka menginginkan pecahan-pecahan itu sehingga mereka dapat menggunakan landasan alam semesta untuk terobosan mereka sendiri. Sederhananya, kita semua ingin melampaui batas budidaya alam semesta ini. Untuk itu, kita perlu menyempurnakan fondasi alam semesta sebagai milik kita sendiri, dan pecahannya memberi kita harapan untuk mencapainya. Ryan dan Roan terkejut mendengarnya. Ubah fondasi alam semesta menjadi milik sendiri. Itu tampak konyol. Urutan besarnya terlalu berbeda. Apakah hal seperti itu mungkin? Siapa tahu? Travux bertanya-tanya. Namun, itu satu-satunya metode yang ditemukan sejauh ini. Atau setidaknya sampai saat aku terkunci di altar ini. Ryan hanya bisa bertanya setelah itu. Pernahkah kamu mendengar tentang Extinction Sphere? Apakah Anda tahu apakah itu ada hubungannya dengan itu? Petik 2. Travux dikonfirmasi. Oh, aku ingat pernah mendengar sesuatu tentang itu. Sayangnya, itu dari jauh sebelum waktu saya, jadi saya tidak tahu banyak. Hal baiknya adalah itu membuka celah dalam perlindungan yayasan yang memungkinkannya untuk disempurnakan. Sayangnya, pecahannya hilang, dan sekarang fondasinya tidak lengkap. Tanpa yayasan semesta yang lengkap, pemurnian itu tidak mungkin. Petik 2. Begitu, Ryan berpikir bahwa Extinction Sphere mungkin diciptakan untuk membuka celah itu, tapi sepertinya celah itu hanya kebetulan, atau begitulah kelihatannya. Travux kemudian memberitahu Roan di alam dimensi setelah itu. Baiklah, jika kamu sudah selesai, bebaskan aku. Roan mengangguk sebagai jawaban. Tentu. Namun, Roan hanya meninggalkan alam dimensi dan memasang segel di sekitar altar sekali lagi.
Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda akan melanggar ketentuan Underworld Soul for Qingling? Tanya Travux, marah. Roan menggelengkan kepalanya, menjawab, tentu saja tidak. Aku bilang aku akan membebaskanmu. Saya hanya tidak mengatakan kapan. Petik 2. Bab 1835, apakah Anda percaya diri itu? Dengan cara yang sama Sister Orb memperhatikan resonansi ekstra, begitu pula Fratekla dengan fragmen fondasinya sendiri. Hanya saja dia merasa sulit untuk percaya. Tidak ada yang akan mengharapkan iblis datang ke benua ini, apalagi membawa fragmen yayasan bersama mereka. Bagaimana mungkin orang lain memiliki ide yang sama? Dengar, semuanya. Kita mungkin memiliki malaikat di sini. Apa? Relakux dan yang lainnya terkejut mendengarnya. Itu tidak mungkin. Malaikat tidak akan pernah mengambil risiko datang ke tempat ini dengan keuntungan kita di penghalang temporal. Petik 2. Fratekla mengangguk, menjawab, itulah yang dikatakan Penatua Krankax. Namun, barusan, saya merasakan kehadiran fragmen yayasan lain. Satu-satunya yang kita tahu memiliki fragmen yayasan di tangan mereka saat ini adalah para malaikat dan lelaki tua gila Lark dari celah temporal yang dia ciptakan. Saya tidak berpikir lelaki tua itu akan mengambil risiko keluar dari rumahnya karena dia tahu semua orang mengawasinya. Apalagi mengirim fragmennya, yang merupakan satu-satunya hal yang menjaga celah temporalnya tetap aktif. Petik 2. Relakux harus mengakui bahwa Fratekla benar. Kalau begitu, kita harus cepat. Karena kamu memperhatikan para malaikat melalui fragmen mereka, mereka pasti memperhatikan milik kita juga. Bisakah Anda memberitahu di mana mereka berada? Bisakah mereka mengetahui di mana kita berada? Fratekla menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, tidak. Resonansi dengan fragmen baru menghilang terlalu cepat. Saya tidak bisa menentukannya. Selain itu, saya juga menutup aura fragmen kami kembali di lingkup temporal agar aman. Petik 2. Menurutmu ada berapa banyak dari mereka? Sajax bertanya balik. Kami berlima sudah memiliki semua pekerjaan ini untuk mencapai tempat ini, kata Libok. Dan kami memiliki keuntungan di penghalang temporal. Saya menolak untuk percaya bahwa para malaikat akan dapat mengirim lebih banyak kekuatan daripada kita, terutama dengan para idiot tua dari ras humanoid yang menonton. Kami tidak perlu khawatir tentang mereka yang berada di atas alam transisi karena gangguan spasial dari mereka yang berada di Void Tempering dan di atasnya akan membuatnya semakin mustahil untuk datang ke sini. Petik 2. Relakux setuju dengannya. Memang, bagaimanapun, kita harus cepat. Malaikat mungkin memutuskan bahwa fragmen gratis adalah prioritas dan mengabaikan kita. Kami tidak bisa membiarkan fragmen itu diperoleh oleh mereka. Setelah itu, 5 iblis menuju ke arah fragmen, tidak repot-repot menahan sama sekali. Mereka juga menjaga Divine Sense mereka sepenuhnya menyebar, mencoba mendeteksi musuh mereka sebelumnya. Sementara itu, Ryan dan Roan berjalan ke tempat yang sama. Paling tidak, mereka akan bisa bersembunyi dengan keterampilan menekuk Divine Sense milik Ryan selama mereka cukup jauh. Mereka belum berada di Void Tempering Realm, jadi gangguan spasial mereka sendiri praktis tidak ada dan sulit dideteksi. Secara alami, mereka juga berjalan ke 3 menara. Si kembar dan kelompok iblis mendekati gedung dari sisi yang berbeda, jadi butuh beberapa waktu sebelum Divine Sense iblis muncul. Benar saja, Ryan dan Roan memperhatikan jumlah dan kultivasi mereka. 5 puncak transisi realem Divine Sense. Tentu saja, si kembar menahan diri untuk tidak menggunakan Divine Sense mereka sendiri sehingga musuh tidak dapat mengetahui di mana mereka berada. Ada yang salah dengan Divine Sense ini. Mereka benar-benar berbeda dari yang biasanya kita rasakan. Roan mengangguk sebagai jawaban. Itu sama dengan iblis di planet Zasphinx. Setidaknya rasanya sama. Saya tidak yakin tentang Travux karena kultivasinya terlalu tinggi bagi kami untuk membedakannya. Ryan setuju dengan itu. Jadi kamu berpikiran sama, iya. Iblis alam transisi. Kami tidak pernah benar-benar bentrok melawan iblis secara langsung. Selalu ada semacam kekuatan yang bekerja di antaranya, seperti binatang iblis surgawi di planet Zasphinx. Tahu apa yang harus kita harapkan? Petik 2. Roan merenungkannya sebentar sebelum berkata, mereka datang dari dunia bawah. Itu berarti mereka harus cukup sensitif terhadap kekuatan hidup karena itu adalah sesuatu yang tidak ada di sana. Ini sangat mirip dengan keterampilan menekuk Divine Sense Anda. Jika Divine Sense terlalu dekat, itu akan menembus tikungan.
Jika kita terlalu dekat dengan mereka, kekuatan hidup kita pasti akan terasa. Aku hanya tidak bisa mengatakan mana yang akan terjadi lebih cepat. Akankah Divine Sense mereka menembus tikungan, atau akankah mereka merasakan kekuatan hidup kita terlebih dahulu? Petik 2. Bagaimana dengan kekuatan mereka? Tanya Ryan. Rowan menggelengkan kepalanya, menjawab, musuh adalah iblis. Kembali di belahan alam semesta lainnya, saya hanya pernah bertemu roh kematian. Saya tidak tahu apa kekuatan iblis itu. Petik 2. Kalian lupa masalah utamanya. Anda hanya 2, sedangkan setan adalah 5. Namun, Anda juga memiliki keuntungan. Setan tidak seharusnya berada di tempat ini, jadi mereka pasti bertindak dalam bayang-bayang. Anda bisa mencoba memperingatkan Sekte Rambram. Atau lebih baik lagi, coba temukan Luina dan bawa dia ke sini. Dengan kekuatannya, iblis transisi realem hampir tidak bisa melakukan apa-apa. Rowan segera menolak kedua gagasan itu, dengan mengatakan, saya menolak untuk percaya bahwa orang-orang ini datang ke tempat ini tanpa rencana pelarian. Bagaimanapun, ada fragmen fondasi yang sedang dimainkan. Jika kita pergi sekarang untuk mencari Luina atau mencari cara untuk memperingatkan Sekte Rambram, kemungkinan besar pecahan itu akan hilang begitu kita kembali. Apalagi fakta bahwa kita akan memiliki banyak hal untuk dijelaskan kepada Sekte Rambram, yang merupakan ide yang sangat buruk. Ryan setuju dengan Rowan tentang hal itu. Kami sangat dekat untuk mendapatkan poin takdir yang diperlukan untuk peningkatan alam dimensi berikutnya, dan kami akan memiliki banyak cadangan jika kami berhasil dalam rencana tersebut. Jika mereka melarikan diri dengan pecahannya, kita harus membayar 300.000 Destiny Points sebagai penalti. Persetan itu. Juga, mereka memiliki fragmen lain, dan saya ingin mengambilnya untuk diri kita sendiri. Petik 2. Apakah begitu? Lalu bagaimana tepatnya yang Anda harapkan untuk menghadapi kelimanya? Apakah kalian berdua begitu percaya diri? Bab 1836, Dekade. Rowan merenungkan masalah ini sebentar. Jika mereka adalah makhluk realem transisi panggung puncak yang normal, dia yakin bahwa kekuatan mereka akan cukup. Namun, 5 iblis yang memiliki fragmen yayasan di tangan mereka pasti tidak normal. Dengan itu, Ryan melihat ke gedung di depan mereka sebelum berkata, mungkin kita harus masuk dulu. Akan lebih baik untuk tidak terlalu tertinggal dalam mengejar fragmen. Jika kita harus bertarung pada akhirnya, biarlah. Setidaknya kita harus bisa melarikan diri dengan aman karena alam dimensi sekarang gratis. Petik 2. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Sangat baik. Mari kita lihat apakah kita bisa menggunakan apapun di dalam untuk kebaikan kita. Petik 2. Itu bagus dan semuanya. Suster Orb disebutkan. Namun, di mana tepatnya pintu masuk tempat ini? Ryan dan Rowan menyipitkan mata sebagai tanggapan. Mereka tidak dapat menemukan apapun yang tampak seperti pintu masuk, jendela, atau yang serupa. Ada juga masalah bahwa mereka tidak ingin menyebarkan Divine Sense mereka sehingga pihak lain tidak akan merasakannya. Setidaknya aku tahu bahwa mereka juga tidak semakin dekat dengan fragmen itu, kata Ryan segera setelah itu. Bagaimanapun, mereka masih memiliki keterampilan menekuk Divine Sense yang aktif. Mereka tampaknya berputar-putar di sekitar gedung, menuju ke arah kita. Begitu Ryan mengatakan itu, Rowan punya ide. Benar, kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Cepat, masuk ke dalam dimensi realem. Ryan terkejut sesaat ketika dia akhirnya menyadari apa yang ingin dilakukan Rowan. Hahaha, betul sekali. Ayo pergi. Segera, si kembar menghilang dari alam dewa. Sementara itu, 5 iblis berjalan di sekitar gedung saat mereka mencari pintu masuk. Mereka juga menjaga Divine Sense mereka sepenuhnya menyebar, mencoba menemukan sesuatu yang keluar dari norma. Namun, kurangnya gerakan dari malaikat membuat mereka khawatir. Mungkinkah mereka sudah memasuki gedung? Fratekla mau tidak mau bertanya. Mungkin, Relakux bertanya-tanya. Kami belum memeriksa semuanya. Sejauh ini, saya tidak bisa melihat pintu masuk. Memaksakan jalan kita melawan bangunan yang terbuat dari batu Clenhes juga tidak mungkin. Mereka mungkin sudah menemukan pintu masuknya, atau mereka mungkin sudah mengetahuinya sejak awal. Bagaimanapun, jagalah penjaga Anda. Kami tidak tahu apakah itu jebakan. Dengan pengecualian si kembar, ada persyaratan bagi seseorang untuk memiliki alam dimensi saku. Mereka harus memiliki setidaknya tingkat kecil kontrol atas ruang.
Itu sebabnya Anda tidak bisa menemukan siapapun di bawah Void Tempering Realm dengan itu. Belum lagi bahwa alam dimensional itu sangat mahal. Bahkan Philip tidak tahu apakah dia percaya pada kata-kata si kembar di Sekte Jiot karena itu. Bagaimanapun, dalam kelompok yang terdiri dari makhluk alam transisi, seseorang tidak akan berharap untuk menemukan alam dimensi Saku. Si kembar tahu tentang itu, tetapi itu tidak banyak berguna karena alam dimensi selalu tertutup ketika mereka berada dalam situasi berbahaya. Namun, sekarang setelah mereka mencapai tingkat di mana semua musuh mereka akan berada di atas alam transisi, penyumbatan ini tidak berguna karena musuh mereka kemungkinan besar akan dapat merasakan alam dimensi terlepas. Padahal, iblis yang datang kali ini benar-benar kuat, terutama setelah menyerap begitu banyak jiwa ketika mereka tiba di wilayah tengah. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa menggunakan kekuatan spasial. Mampu menggunakan kekuatan spasial sebelum Void Tempering Realm adalah cara yang sangat langka. Seseorang dapat mengambil Luan sebagai contoh. Banyak hal yang harus disatukan agar dia dapat melakukannya di levelnya. Garis darah mata sucinya, afinitas luar angkasanya, teknik kultivasi Roan, bahkan si kembar sendiri, dengan semua yang terjadi pada mereka, hanya menguasainya di tahap tengah dari alam transisi. Relakux, Fratekla, dan 3 iblis lainnya melewati tempat di mana si kembar pergi, tidak menyadari pintu masuk alam dimensi permata jiwa yang tersisa di dalam struktur ruang. Secara alami, si kembar menyaksikannya dari dalam karena mereka selalu bisa melihat segala sesuatu di luar. Itu adalah keuntungan yang tidak bisa dilakukan oleh peserta lain dengan alam dimensi Saku. Yang mana di antara mereka yang memiliki fragmen itu? Apakah kamu tahu? Ryan bertanya pada Suster Orb. Tidak, Suster Orb menjawab. Cincin spasial tidak akan bisa menyembunyikan keberadaannya, jadi pasti ada sesuatu yang menutupi kekuatan fragmen itu. Roan menyipitkan matanya saat dia melihat iblis-iblis itu. Itu adalah pertama kalinya dia melihat yang hidup, karena 2 lainnya yang mereka tangani di masa lalu hanyalah jiwa. Wanita di tengah, kata Roan. Bagaimana dengan dia? Ryan bertanya balik. Roan kemudian menjelaskan, mereka tidak membuatnya jelas, tetapi jelas bahwa keempat iblis laki-laki itu tampaknya cukup menyadari yang perempuan. Itu bukan rasa takut. Jika ada, pria di depan tampak sedikit lebih kuat pada pandangan pertama. Petik 2. Apakah menurutmu mereka melindunginya? Ryan mengerti apa yang dimaksud Roan dengan kata-katanya. Roan mengangguk, menjawab, itulah yang saya pikirkan. Namun, jangan meremehkan dia. Saya tidak yakin untuk memulai. Bahkan jika saya, itu mungkin hanya karena dia membawa pecahan itu, bukan karena dia membutuhkan perlindungan. Asteris klak, Ryan mengepalkan tinjunya saat dia bersiap untuk menyerang. Yah, karena kita punya target, sebaiknya kita selesaikan. Mereka melewati tepat di pintu masuk alam dimensi permata jiwa, tetapi mereka tidak tahu itu ada di sini. Segera setelah itu, dia mengeluarkan bintang hitamnya. Roan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, lupakan dia untuk saat ini. Jika dia benar-benar membawa pecahan itu, dia mungkin memiliki beberapa harta yang menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, fokuslah pada ketiganya di samping. Mari kita mulai dengan mereka. Hanya ada kita berdua di sini, kata Ryan. Roan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan, bertanya kepadanya, sudah berapa lama sejak kami menggunakan penghapusan matahari dan bulan? Ryan tercengang mendengarnya. Dengan goresan ringan di kepalanya, dia kemudian menjawab, dekade. Bab 1837, Penghapusan Matahari dan Bulan. Tak satu pun dari si kembar tahu seberapa kuat penghancuran matahari dan bulan pada saat ini. Terakhir kali mereka menggunakannya, mereka bahkan tidak berada di alam transisi. Penghapusan matahari dan bulan pada dasarnya menggunakan elemen terang dan gelap si kembar, saling bentrok. Biasanya, elemen gelap dan terang Ryan dan Roan bekerja sama dan saling melengkapi. Namun, meskipun itu masalahnya, mereka adalah 2 elemen yang berlawanan. Dalam serangan khusus ini, Ryan dan Roan membiarkan mereka mengamuk, membentuk kekuatan yang menghancurkan. Dengan itu, Ryan dan Roan saling menjauh saat mereka mengeluarkan senjata. Mereka berdua mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi, mengumpulkan elemen gelap dan terang sebanyak mungkin. Senjata mereka, tentu saja, sangat membantu tahap itu. Gaya kematian. Masalahnya adalah kondisi untuk menggunakan serangan ini.
Mengisi elemen gelap dan terang, melancarkan serangan satu sama lain, memastikan bahwa masing-masing pihak memiliki jumlah kekuatan yang sama, semua itu sambil memastikan bahwa musuh berada di tengah bentrokan. Itu hanya tidak dapat digunakan selama panasnya pertempuran. Itu pada dasarnya adalah jenis serangan untuk digunakan melawan musuh yang sangat besar dan lebih lambat, yang merupakan kasus terakhir kali si kembar menggunakannya. Saat kedua senjata bersinar dengan elemen gelap dan terang, Sword and Skite Inten mulai bergema dari mereka. Kedua senjata itu berubah menjadi sangat halus karena senjata yang serupa dengan milik mereka mulai bergetar karena kegembiraan. Tahap ketiga niat senjata, Call of the Weapons. Bentuk ketujuh. Biasanya, itu tidak akan bekerja melawan musuh di alam Void Tempering dan di atasnya yang memiliki alam dimensi saku mereka sendiri. Musuh-musuh itu akan dapat mengetahui bahwa ada celah di ruang angkasa di lokasi itu dan bahwa alam dimensi ada di sana. Sebaliknya, alam dimensi si kembar akan terbuka untuk serangan karena pintu masuk yang biasanya terletak di dalam makhluk itu sendiri benar-benar terbuka. Namun, mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang sempurna saat ini. Mereka bisa melakukan pengisian awal saat masih berada di alam dimensi permata jiwa. Kemudian, mereka menunggu saat iblis melewati area di mana mereka bisa keluar dari alam dimensi permata jiwa. Mereka bisa melakukan itu sementara iblis di luar tidak akan lebih bijaksana. Sesiap setan-setan itu, mereka tidak akan mengharapkan hal seperti ini. Elemen terang dan gelap, serta maksud senjata, dipenuhi dari Ryan dan Rowan. Namun, itu belum semuanya. Untuk menambah kekuatan serangan mereka berikutnya, kekuatan spasial mulai berkumpul di dalam senjata dan elemen itu sendiri. Si kembar masih jauh dari level yang diperlukan untuk menggabungkan elemen dengan kekuatan spasial. Tapi mencampurnya adalah apa yang membuat para ahli Void Tempering Realm jauh lebih kuat daripada yang Transition Realm. Ryan dan Rowan kemudian menyerang satu sama lain saat kekuatan mereka mengamuk. Kekuatan serangan mereka begitu besar sehingga bahkan ruang di sekitar kedua senjata itu tampak meliuk-liuk tanpa si kembar mencoba melakukannya sendiri. Namun, saat kekuatan si kembar akan berbenturan. Asteris. Si kembar menghilang dari alam dimensi, muncul di sisi kanan dan kiri iblis seperti dua matahari besar cahaya hitam dan putih. Melenyapkan matahari dan bulan. Apa? Kelompok Relaxux terkejut dengan kemunculan tiba-tiba itu. Indra surgawi mereka sama sekali tidak menangkap apapun sebelum si kembar menguasai mereka. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Asteris ledakan. Dua serangan terhubung sebelum tak satu pun dari iblis dapat mempersiapkan pertahanan apapun selain menggunakan energi surgawi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan jiwa yang telah mereka serap. Ryan dan Rowan telah mengarahkan serangan tepat di tengah kelompok mereka. Yah, hampir. Mereka masih fokus pada pusat ledakan, menargetkan tiga iblis di belakang Fratekla dan Relaxux. Hanya saja area ledakan elemen gelap dan terang begitu besar sehingga bisa dikatakan mereka menyerang pusatnya. Asteris RGGGH. Asteris Fin. Asteris Bang. Asteris. Ryan dan Rowan dikejutkan oleh kekuatan penghancuran matahari dan bulan. Itu sangat besar sehingga keduanya dikirim terbang seperti bola meriam, mengenai dinding gedung dan tanah. Rowan adalah orang yang menyentuh tanah, menciptakan kawah kecil. Adapun Ryan, dia jelas menabrak dinding gedung. Hanya saja Clan Hearthstone yang terbuat darinya hanya sedikit bergetar. Benar saja, tubuh Ryan tidak meninggalkan bekas apapun. Mereka beruntung karena mereka sudah memiliki Star Body kelas 4. Kalau tidak, mereka bahkan mungkin mati, terutama Ryan, karena dia menabrak permukaan dinding yang lebih kuat daripada tanah yang dilakukan Rowan. Ryan kemudian melihat bintang hitam di tangannya dan melihat retakan di atasnya. Bahkan pencapaian terbaiknya dalam pandai besi sejauh ini tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan penghancuran matahari dan bulan. Sial, apalagi jumlah elemen terang dan gelap yang bisa saya dan Rowan kumpulkan sekarang, hanya penambahan niat senjata dan kekuatan spasial membuat serangan ini bisa dibilang menjadi bom bunuh diri. Seberapa kuat itu? Pada saat yang sama, dia mulai mengumpulkan elemen cahaya untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Rowan mendengar kata-kata Ryan melalui koneksi jiwa mereka, menjawab, kami telah melihat pertempuran antara dua orang Peak Stage Space Bending Realm beberapa kali. Saya akan mengatakan bahwa Sun and Moon Obliteration setidaknya mirip dengan salah satu serangan terbaik Oli.
Tidak heran bahkan kami berdua terluka karenanya, meskipun kami bukan target utama. Sayang sekali itu tidak layak selama keadaan normal. Lagi pula, kami juga menderita dari efek sampingnya. Si kembar kemudian menggunakan Divine Sense mereka untuk pertama kalinya, ingin memeriksa dan melihat bagaimana nasib para iblis. Bab 1838, Kepompong. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah bahwa 3 iblis yang menjadi sasaran serangan telah benar-benar menghilang. Bukan karena mereka melarikan diri, sebaliknya, mereka benar-benar musnah oleh ledakan besar itu. Si kembar terluka meskipun mereka memiliki tubuh bintang kelas 4, jadi nasib target tidak lebih baik. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa sesuatu yang mirip dengan kepompong muncul tepat di sisi lokasi serangan mereka. Itu berwarna gelap dan memancarkan awan abu-abu di sekitarnya. Si kembar bisa melihat beberapa tanaman merambat berduri di sekitarnya, tampaknya merangkak di sekitar kepompong itu sendiri. Namun, kepompong itu tidak utuh. Ada beberapa retakan di atasnya. Plus, itu bahkan mungkin untuk melihat beberapa asap tambahan keluar dari celah-celah itu. Tampaknya kepompong itu pun kesulitan untuk melawan kekuatan penghancuran matahari dan bulan. Asteris retak, retak, retak. Kepompong kemudian mulai berantakan saat si kembar mengamati reaksinya. Dari dalam, 2 sosok gelap muncul, memancar elemen gelap dari tubuh mereka. Hanya saja mereka berdua tampaknya mengalami beberapa luka saat darah gelap keluar. Di tangan Fratekla, mereka bisa melihat benda yang sangat mirip dengan kepompong yang baru saja menghilang. Masalahnya adalah kepompong di tangannya juga pecah beberapa saat kemudian, menunjukkan bahwa semua kekuatannya telah habis. Ryan dan Roan dengan cepat tiba di sisi satu sama lain sebelum Ryan tersenyum, berkata, "Yah, itu mengesankan. Teman-temanmu berubah menjadi debu dengan serangan kami barusan, tapi harta pelindungmu mampu menghentikan sebagian besar kekuatannya." Elemen cahaya keluar dari tubuh Ryan dan Roan saat beberapa luka terakhir di tubuh mereka benar-benar tertutup. Aku ingin tahu berapa banyak lagi barang-barang kecil yang kamu miliki ini. Fratekla menyipitkan matanya setelah melihat elemen cahaya keluar dari tubuh si kembar. Benar saja, kalian para malaikat berhasil mengirim seseorang ke tempat ini. Penyamaranmu juga sangat bagus. Divine Sense-ku terus mengatakan bahwa kalian berdua hanyalah manusia. Relakux, yang juga diselamatkan oleh harta karun kepompong, menyipitkan matanya, menjawab, itu tidak masuk akal. Baru saja, kami hampir terbunuh oleh serangan yang memiliki elemen terang dan gelap. Bagaimana malaikat bisa menggunakan elemen gelap? Ryan dan Roan saling memandang sebelum mereka melihat kembali ke iblis, memberitahu mereka, malaikat. Kami bukan malaikat. Kami hanya manusia. Hanya saja kita dilahirkan dengan afinitas elemen terang dan gelap. Asal-usul elemen gelap dan terang si kembar bukanlah rahasia, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya. Belum lagi iblis sudah tahu mereka bisa menggunakannya, jadi apa gunanya? Mungkin mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari iblis itu sendiri. Manusia. Hahaha. Relakux tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Tidak pernah ada ras humanoid yang lahir dengan afinitas elemen terang atau gelap. Siapa yang Anda pikir Anda mencoba untuk menipu di sini? Jika Anda peri atau roh cahaya lainnya, maka saya mungkin bisa mempercayai itu. Yah, semua orang tahu bahwa memanipulasi yin dan yang memungkinkan penggunaan elemen terang dan gelap untuk ras humanoid. Namun, setelah melihat kemahiran Anda, saya menolak untuk percaya bahwa Anda menggunakan elemen-elemen itu hanya dengan memanipulasi yin yang. Fratekla kemudian mengangkat tangannya saat matanya semakin menyipit. Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting adalah manipulasi elemen gelap pria berambut hitam itu tidak lebih buruk dari kita. Anda harus menganggapnya sebagai iblis sebagai gantinya. Meskipun aku juga ragu karena elemen cahaya seharusnya menjadi musuh iblis, yang jelas bukan itu yang terjadi padamu. Roan mengangkat bahunya ketika dia mendengar itu, memberitahu mereka, baiklah, aku mengakuinya. Aku juga seseorang dari dunia bawah. Adapun elemen cahaya yang kamu lihat keluar dari tubuhku, katakan saja klanku menemukan cara khusus untuk menggunakannya. Fratekla mengangguk sebagai jawaban. Kecakapanmu dengan elemen gelap hanya bisa berarti bahwa kamu berasal dari dunia bawah, bagian dari ras iblis dan roh dunia bawah. Namun, mengapa Anda bersekutu dengan malaikat? Kamu harus tahu hukuman bagi para ahli dunia bawah yang membelot ke sisi para malaikat.
Ryan tersenyum pahit sebagai tanggapan. Mereka masih percaya dia adalah bagian dari ras malaikat. Itu tidak mungkin salah. Tetap saja, baik, kamu tampaknya lebih berpengetahuan daripada yang aku harapkan. Aku memang bagian dari ras malaikat. Namun, Anda punya satu hal yang salah. Bukan saudaraku di sini yang membelot ke sisi para malaikat. Sebaliknya, akulah yang membelot ke iblis. Itu tidak bisa menjadi kebohongan yang lebih besar, tetapi Ryan dan Rowan lebih dari bersedia untuk membawa kebohongan itu ke depan. Konyol. Relakux segera turun tangan. Kamu memiliki fragmen dari fragmen yayasan. Kami tahu betul di mana fragmen para ahli dunia bawah berada. Yang kamu bawa pasti dari sisi para malaikat. Hahaha. Ryan tertawa terbahak-bahak setelah itu. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa semua ahli dunia bawah benar dengan kata-kata mereka? Bahwa tidak ada satupun iblis yang mencoba menyembunyikan pecahan yang mereka miliki di tangan mereka. Ayo, Anda semua setan. Kamu seharusnya tahu lebih baik dari itu. Ini, Relakux tidak bisa menemukan alasan. Benar saja, penipuan adalah kejadian normal di antara ras dunia bawah, jadi tidak sulit untuk percaya bahwa beberapa iblis di sana memiliki pecahan di tangannya tanpa diketahui oleh para pemimpin ras iblis. Fratekla menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Namun, masih sangat sulit untuk mempercayai seorang malaikat membelot ke pihak kita. Namun, sepertinya tidak masalah untuk saat ini. Setelah tindakan Anda, menjadi jelas bahwa Anda juga menginginkan fragmen kami, bukan hanya fragmen di reruntuhan ini. Tiba-tiba, pohon anggur berduri hitam muncul di tangan Fratekla, terlihat sangat mirip dengan rapier. Tidak butuh waktu lama untuk berubah menjadi halus, menunjukkan bahwa Fratekla juga bisa menggunakan niat senjata. Itu nyaman. Kami juga berencana untuk mengambil fragmen Anda untuk diri kami sendiri. Petik 2. Senjata Relakux juga muncul di tangannya. Anehnya, itu adalah sabit, seperti milik Rowan. Hanya saja sabitnya berwarna merah cerah seperti darah. Itu jelas berubah menjadi halus, seperti senjata Fratekla. Aku tidak tahu banyak iblis yang menggunakan sabit, jadi akan menyenangkan melawan pengguna sabit lain. Tanda pisah. Periksa pembaruan kesehatan di bawah ini, tanggal 5 Juli tahun 2022.